berbagai jenis tambo, ada yang dimengerti. Tadi ada tambo lisan asli, saluran, dan penerjemahan. Ringkasan fisik tambo yang berada di Sumatera Barat adalah yang disesuaikan dengan Islam. Tambo tertua bertulisan Arab Melayu, namanya Tambo Loyang, umurnya kira-kira 200 tahun. Dokumen skrip sajian dan serial aspek budaya Minangkabau, Museum Nagari, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi Sumatera Barat 2003. Di dalam tambo, alam dikutipkan beberapa kalimat yang memberikan petunjuk bahwa nenek moyang suku Minangkabau berdatangan dari tanah basah atau India Selatan, menempuh perjalanan jauh. Serangkuman pantun begini. Pisau siawi dari Hulino, biasa mangko lautan sajo daunnya, mako menemu pulau kecil. Tulisan yang disampaikan turun-temurun menyatakan bahwa perjalanan laut memakan waktu yang sangat lama, sehingga di dalam tambo dibunyikan, Lamu kelamuan nampaklah gosong dari laut, nasa gadang kalau itia, sadang di lamun-lamun ambak. Artinya, karena lama-kelamaan nampak gosong dari laut yang bisa keluar itik. Kondisi saat itu sedang dalam keadaan hilang-hilang timbul di tengah-tengah ombak. di sanalah berlabuhan nenek moyang bersama rombongannya. Pada umumnya, pendapat-pendapat itu tidak bertentangan, karena nenek moyang ras Melayu berdatangan dari daerah Yunani Utara, melalui lembah-lembah sungai besar ke Tonkin, Aman, dan Cina, terus kepulauan Nusantara ini, kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi secara bergelombang. Namun para ahli sejarah nampaknya telah sepakat mengatakan bahwa nenek moyang suku Minangkabau terdiri dari sekelompok manusia yang telah mendalami daerah Salingkan atau Bukit Barisan, Gunung Langsa, dan yang datang bergelombang Kebudayaan non-Litiku mempunyai ciri utama yang terlihat pada kepandaian bertani dan berternak secara sederhana, dikerjakan oleh kaum wanita. Wanita menjadi lambang dari kesuburan dan produksi, serta tetap tinggal di rumah mengatur keluarga atau memegang peranan dalam ikatan kekeluargaan dari kampung. Asal-usul dan wilayah awal. Secara historis, masyarakat Minangkabau berasal dari daerah Minangkabau di Gunung Merapi, Sibalang, dan Gunung Sindor. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lima dan Sindor, yaitu Luar Tanah, Lima Agak, Lima Tiga. Wilayah ini menjadi pusat awal budaya, pemerintahan adat, dan sistem kekerabatan Minangkabau. Sistem sosial. Budaya Minangkabau terkenal dengan beberapa ciri khas. 1. Sistem matrilineal atau garis keturunan Mbah Hidup. Adat bersani syarak bersani kitabullah. Adat bersumber dari ajaran Islam. 3. Rumah gadang. Rumah adat yang beratap gonjong merupakan tanduk kerbau, meningkatkan pada legenda asal usulnya. 4. Ketau. Semangat mencari ilmu dan rezeki keluar daerah. Anak keturunan semakin ramai, mulailah dibuat sawah yang berjenjang dan digali sumur yang dalam sebagai sumber air untuk kehidupan bersama anak cucu. Juga di sini mulai disusun aturan adat yang lebih lengkap, sehingga akhirnya sejarah mencatat Parahyangan sebagai negara kedua di Minangkabau. Tentang pemberian nama Parahyangan ini, dalam tambo disebutkan bernama Parahyangan karena penduduk ketika membangun daerah ini dengan penuh kegirangan atau sukacita, karena penduduk bertambah ramai juga. Maka dibuka daerah baru yang bernama Padangpanjang. Kemudian karena menggunakan pedang yang sangat panjang untuk membabat hutan, maka bercatatlah Nagari Parahyangan merupakan nagari tertua di Minangkabau. Sekian penjelasan tentang asal-usul Minangkabau dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.